Assalamualaikum saudaraku semua. Bersama Al-Fakir Zen Zainul di Zona Muhasabah. Bagi yang sudah subscribe, barakallah, terima kasih. Bagi yang belum, silakan subscribe agar bisa mengikuti episode selanjutnya secara otomatis. Kali ini saya menggelar karpet menjamu tamu. Ya, tamu istimewa kali ini yaitu seorang profesional plus. Beliau adalah Dr. Insinyur Amir Hamzah MT. Profesinya, beliau sebagai dosen sekaligus mantan Rektor Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta. Plusnya, beliau adalah mubaligh, ustadz, dan khotib. Sering mengisi kajian-kajian di beberapa majelis taklim dan khutbah di beberapa masjid di Yogyakarta. Tidak perlu berpanjang kalam, tafadhol Al-Ustadz Al-Mukarram Amir Hamzah untuk memberikan kultum berjudul Wali Allah dan Kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat Zona Muhasabah rahimakumullah. Kalau kita menanyakan kepada seseorang tentang apa sih tujuan hidupmu di dunia ini, maka hampir pasti orang itu akan mengatakan tujuan hidupku adalah mencari kebahagiaan. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebahagiaan dan siapakah orang yang paling bahagia? Nah, kalau kita membuka internet ya di Google, kemudian iseng kita tulis orang paling bahagia ya, nanti kita akan terkejut bahwa mesin Google akan menjawab di situ ada seseorang namanya Matthew Richard, umurnya 69 tahun, seorang biksu di Tibet, Tiongkok, dinubatkan sebagai orang yang paling bahagia. Ya, konon menggunakan penelitian tentang kondisi otak manusia. Kalau otak orang yang menderita itu seperti ini gejalanya. Kalau otak yang bahagia itu gejalanya seperti ini. Nah, kemudian Matthew Richard ini menjadi salah satu sampel penelitian yang kemudian dari komputer yang merekam kondisi otaknya itu dengan variabel indikator tertentu ya sangat ringan konon ya, kemudian dia dinubatkan menjadi orang yang paling bahagia. Ya, percaya atau tidak, tetapi kita tentu sebagai muslim perlu mencari rujukan yang lebih memuaskan kita. Nah, para ustadz sering mengatakan bahwa kebahagiaan itu tidak terletak pada orang yang terkenal ya. Biasanya orang menganggap bahwa bahagia itu kalau dia menjadi orang terkenal atau menjadi orang yang kaya raya atau menjadi orang yang berkuasa ya. Kita lihat ya, data menunjukkan ya, ada seorang tokoh olahragawan terkenal ya, namanya Michael Jordan ya. Dia olahraga yang sangat terkenal ya, tapi pada 2006 beliau bercerai ya. Ya, setelah ketahuan memiliki selingkuhan, harga selingkuhannya nggak tanggung-tanggung 50 miliar ya. Sebuah nilai yang sangat besar. Kemudian yang kedua, ada seorang pangeran dari Arab Saudi namanya Al-Walid bin Talal Al-Saud ya. Kekayaannya nggak tanggung-tanggung di 200 triliun, tetapi dia juga tercatat ya menceraikan istrinya yang sudah meninggalkan, yang sudah memberikan 2 anak ya. Tentu perceraian adalah indikator ketidakbahagiaan, karena bagaimana orang bercerai yang hatinya hancur itu disebut sebagai bahagia. Kemudian ada bintang musik yang terkenal ya di Amerika namanya Elvis Presley. Siapa yang tidak kenal dia ya. Tetapi toh orang itu kemudian meninggal overdosis ya karena kecanduan narkoba. Dan narkoba ini menunjukkan orang-orang yang hatinya gelisah ya, bukan orang yang bahagia. Dan di dunia otomotif juga dikenal seorang tokoh namanya Chung Man Hun gitu ya, pemilik industri raksasa Hyundai. Ya, kekayaannya juga 5 triliun ya. Ya, memberikan sogokan 5 triliun, tapi habis itu kemudian dia terjun dari lantai 12 dan mati. Nah, sahabat Zona Muhasabah yang dirahmati Allah, peristiwa-peristiwa itu menunjukkan kepada kita bahwa betul ya kata para ustadz
bahwa kebahagiaan itu tidak terletak kepada kekayaan, tidak terletak kepada ketenaran, tidak terletak pada kekuasaan. Nah, lantas bagaimana Al-Quran mendefinisikan bahagia? Coba kita buka di Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 29. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat tuba lahum wa husnul ma'ab." Orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan ya di dunia ini dan tempat kembali yang baik. Nah, lantas bagaimana orang bisa mencapai kebahagiaan itu? Allah memberikan kuncinya lagi di dalam surat Yunus ayat 62, ayat 63 dan ayat 64 ya. Allah mengatakan, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak ada bersedih hati. Siapakah wali-wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yakni orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Tentu kita sudah paham betul sahabat apa yang dimaksud dengan bertakwa, yakni menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya ya. Pada ayat 64, lahum busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka wali-wali Allah itu adalah kehidupan, kabar gembira kehidupan dunia ini dan juga kehidupan di akhirat nanti. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan di dalam janji Allah ya. Wa huwal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang agung. Nah, oleh karena itu sahabat rahimakumullah, kita perlu mengkaca diri dari kehidupan para sahabat. Yang pertama, mereka punya kunci kebahagiaan. Pertama, mereka senantiasa menerapkan pola hidup sederhana. Rasulullah SAW ya, ketika sudah di dalam kehidupan Madinah, beliau adalah orang yang miskin. Kadang-kadang harus diganjal batu perutnya kalau tidak ada yang di pasar itu. Ya, beliau kaya raya adalah ketika masih muda, sampai umur 40 ketika menjadi pedagang. Tapi ketika beliau diangkat menjadi Rasul, maka beliau kemudian bahkan menggunakan kekayaan Siti Khadijah untuk mendanai dakwahnya. Dan ketika beliau hijrah pun kemudian beliau tidak lagi menunjukkan kekayaan sebagaimana ketika berumur 25. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau memberikan contoh hidup yang sederhana. Kemudian yang kedua adalah sahabat itu senantiasa memiliki ilmu yang luas ya, menuntut ilmu karena mereka sadar akan tugas utamanya yakni berdakwah, sehingga mereka sangat haus kepada itu. Yang ketiga adalah menjalankan amalan hati, berzikir ya, membaca Al-Quran yang semuanya mencurahkan hati, tetapi mereka juga kemudian tidak melupakan amalan-amalan fisik seperti jihad. Kemudian yang keempat adalah mereka sengaja mengurangi kenikmatan ya. Oleh karena itu para sahabat dikenal sebagai orang-orang yang zuhud ya. Meskipun di sana ada orang-orang yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf atau Abu Bakar As-Siddiq sendiri ya. Tetapi di sana juga ada orang yang papa seperti Bilal, Abu Dzar ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang sangat miskin. Yang terakhir adalah mereka menempatkan jihad sebagai amalan di atas amalan yang lain. Inilah sebuah syarat bagaimana mereka menjadi wali Allah. Nah, sahabat zona muhasabah yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan dari kuliah pendek ini, bahwa kebahagiaan menurut kita sebagai muslim itu hanya dimiliki oleh orang-orang muslim, kebahagiaan sejati. Dan kebahagiaan itu adalah bukan sesuatu yang kita cari, tapi kebahagiaan adalah anugerah ketika kita mau menjadi penolong atau menjadi wali-wali Allah di dalam kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita, kekuatan kepada kita untuk istiqomah menjadi wali-wali Allah, yang dengan itu kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini maupun di akhirat nanti. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kultum yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Insinyur Amir Hamyah MT. Saudara-saudaraku, Zona Muhasabah terdiri dari 3 tema. Yang A adalah senandung kultum, yang B adalah obrolan santai, dan yang C adalah menjamu tamu. Saudara-saudaraku bisa mengikuti tema-tema tersebut di dalam playlist yang telah kami susun sedemikian rupa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.